Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bams Channel dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di obrolan pagi sambil ngopi ya. Obrolan diskusi tentang hukum. Sahabatku sekalian, tidak lupa pertama-tama saya sampaikan doa semoga sahabat sekalian saat ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan terutama senantiasa bahagia sebagaimana tema obrolan kita kali ini. Sahabatku sekalian, kaitan dengan kebahagiaan, Profesor Sacipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Membedah Hukum Progresif, beliau menyampaikan hukum hendaknya membuat bahagia. Nah, sehingga tidak ada salahnya kalau kita berusaha untuk tetap bahagia ya. Sahabatku sekalian, tema ini bagi saya cukup menarik karena menyandingkan dua kata antara hukum dan kebahagiaan ya. Tapi tentunya tema ini tidaklah berlebihan ya kalau kita mengkaitkan antara hukum dan kebahagiaan. Karena kalau kita melihat dan mencermati teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ sebetulnya tercermin bagaimana para founding father kita ini merumuskan negara hukum yang seperti apa yang ingin dibangun ya. Tujuan kita mendirikan negara hukum itu untuk apa? Sebetulnya kita akan memahami kenapa hukum itu tidak berlebihan kalau disandingkan dengan kata kebahagiaan. Sahabatku sekalian, tentang kebahagiaan ini ya, salah satu filsuf Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan itu pertama adalah memahami siapa dirimu ya. Dalam konteks negara Indonesia, kalau ingin bahagia ya pahami dulu siapa sejatinya bangsa Indonesia ini. Yang kedua, mewujudkan, mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada diri bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, mengambil manfaat dari bakat dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk kemaslahatan Indonesia itu sendiri, dan tentunya untuk kemaslahatan membawa manfaat bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya. Yang ketiga, menjalani hidup secara moderat. Artinya bangsa Indonesia memiliki jati diri, tapi juga tidak berarti bangsa Indonesia menutup diri dari
pergaulan hidup dengan bangsa-bangsa lain. Ya, kalau kita ambil makna kebahagiaan menurut Aristoteles. Kemudian ada lagi tentang spiritual kebahagiaan atau spiritual happiness, ya. Ini disampaikan oleh Thomas Aquinas, ya. Apa yang membuat manusia bahagia itu? Beliau mengatakan Tuhan sebetulnya. Jadi spiritual kebahagiaan itu adalah dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup dalam kebajikan, kesolehan, dan hidup dengan dasar akal dan wahyu. Nah, sahabatku sekalian, kalau kita kaitkan antara hukum dan kebahagiaan menurut dua pandangan filosof, ya, yaitu Aristoteles dan Thomas Aquinas, sebetulnya disadari bahwa kebahagiaan itu sangat erat kaitannya dengan spiritualisme, ya. Nah, kalau konsepsi kebahagiaan ini dikaitkan dengan pandangan Sacipto Raharjo, bahwa hukum hendaknya membuat bahagia itu, bahwa dalam menjalankan hukum kita harus menggunakan kecerdasan spiritual, ya. Kecerdasan spiritual dalam berhukum. Sacipto Raharjo menyebutkan ada 3 cara berhukum. Yang pertama adalah berhukum dengan kecerdasan rasional, yang kedua berhukum dengan kecerdasan rasa, dan yang ketiga berhukum dengan kecerdasan spiritual. Nah, kalau yang dikatakan dengan berhukum dengan menggunakan kecerdasan rasional itu berhukum hanya dengan membaca, melihat teks-teks yang ada dalam suatu peraturan tanpa melihat konteks peraturan itu dibuat. Jadi seseorang merasa hanya berhukum, ya, merasa dirinya telah melakukan sesuatu berdasarkan hukum apabila hanya sebatas pelaksanaan sesuai dengan teks-teks sebuah peraturan. Namun kalau seseorang berhukum dengan menggunakan kecerdasan rasa, dia agak naik sedikit, yaitu selain melihat teks juga melihat konteksnya. Namun berhukum dengan kecerdasan spiritual, dia tidak hanya memandang hukum sebagai sebuah teks, juga tidak hanya memahami hukum secara konteks, tapi juga menggali lebih dalam tentang makna yang berada di dalam sebuah teks dan konteks. Nah, supaya hukum ini dapat membuat masyarakat di mana hukum itu ada mendatangkan kebahagiaan, tentu cara berpikir spiritual ini haruslah dijadikan cara berpikir dalam berhukum, ya. Jadi pandangan Sacipto Raharjo ini kalau kita hubungkan dengan pandangan-pandangan tentang kebahagiaan Aristoteles, kita berhukum itu harus
berangkat dari pemahaman kita terhadap bangsa kita sendiri, ya. Kalau secara personal yaitu memahami siapa dirimu, memahami siapa sesungguhnya bangsa Indonesia ini, ya. Memahami tentang keberagaman suku, keberagaman budaya, ya. Kemudian memahami potensi-potensi alam di mana Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau, bahasa-bahasa yang berbeda, adat dan istiadat yang berbeda. Maka hukum itu harus dibangun di atas kesadaran siapa sesungguhnya masyarakat bangsa Indonesia ini. Yang kedua, dalam berhukum itu harus membawa efek terhadap pengembangan potensi atau bakat, ya. Mewujudkan, mengembangkan potensi yang ada. Nah, sahabatku sekalian, dengan kekayaan suku, budaya, adat istiadat, dan kekayaan alam yang ada, ya, aturan hukumnya harus mendorong agar kekayaan itu terus dikembangkan, ya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen, hukum yang dibangun itu tentulah hukum yang tidak mudah, tidak bisa disamaratakan, sehingga di negara kita dikenal bahwa adat, ya, atau kebiasaan itu juga sebagai salah satu sumber hukum. Kemudian yang selanjutnya, bahwa hukum itu harus dapat mendorong agar potensi yang ada itu dikembangkan, kemudian dimanfaatkan untuk diri bangsa Indonesia sendiri dan untuk orang lain. Dalam konteks negara adalah membawa manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk bangsa lain. Dan yang selanjutnya adalah menjalani hidup secara moderat, ya. Kalau pandangan yang ketiga yaitu mengambil manfaat dari bakat dan potensi itu sendiri untuk diri sendiri dan orang lain, ini sebetulnya dalam Islam itu dikenal khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Dalam konteks hukum biasanya kemanfaatan itu menjadi salah satu tujuan hukum, ya. Satu di samping kepastian, ya, juga keadilan, dan yang ketiga itu adalah kemanfaatan. Tentu dalam konteks ini tidak berarti menyampingkan antara tiga unsur itu, memisahkan secara tegas, tapi sesungguhnya dalam tujuan hukum harus ada tiga unsur. Di samping dia bertujuan untuk adanya kepastian hukum, keadilan, juga yang tidak kalah penting adalah kemanfaatan. Karena dalam pandangan Sacipto Raharjo bahwa hukum itu hendaknya membuat kita bahagia, ya. Kalau hukum yang dibuat justru tidak mendatangkan kemanfaatan dan kebahagiaan, maka hukum itu buat apa sesungguhnya dibuat? Karena hukum itu bukan untuk hukum sendiri, ya. Tapi hukum itu adalah
untuk mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Bagi siapa? Ya tentu bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya, bukan bagi sekelompok orang. Sedangkan unsur kebahagiaan itu menjalani hidup secara moderat, artinya bahwa dalam bercara berhukum kita harus mengedepankan rahmat bil hikmah, ya. Dalam konsepsi agama Islam disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Hikmah itu lebih daripada benar dan salah, ya. Konsepsi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu justru memahami jati diri, memahami siapa dirimu sesungguhnya. Saya kira ini cukup cukup bagus, ya, konsepsi tentang kebahagiaan yang dimunculkan oleh Aristoteles ini. Menjalani hidup secara moderat, tidak eksklusif, ya. Dia lebih kontekstual, ya. Dalam istilah Sacipto Raharjo, biarlah hukum itu mengalir. Pemahaman progresif ini adalah hukum harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman, ya. Artinya dengan cara berhukum yang moderat itu, hukum tetap mengikuti perkembangan zaman. Tujuannya apa? Kembali kepada tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sahabatku sekalian, demikian pula dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Aquinas, bahwa kebahagiaan itu adalah berupa perilaku hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup dalam kebajikan, dan hidup dengan dasar akal dan wahyu. Apa itu kebajikan? Yaitu segala yang membawa lebih dekat dengan Tuhan, seperti keimanan, cinta kasih, dan keadilan. Nah, konsep-konsep spiritual happiness ini sebetulnya kalau dikembalikan kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ bagaimana para pendiri bangsa ini membuat satu pandangan tentang Indonesia ke depan, ya, termasuk di bidang hukum, itu sudah sangat jelas bahwa cara berhukum bangsa ini haruslah membawa efek mendatangkan kebahagiaan. Buktinya apa? Mari kita lihat, ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, ya, dibangunnya atau dibentuknya pemerintahan itu tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian juga bagaimana spiritual happiness atau Pancasila sebagai dasar negara, ya, juga sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam berbangsa dan bernegara, menempatkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesemuanya menunjukkan betapa hal-hal yang bersifat non-fisik itu menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam berhukum. Ya. Di dalam setiap putusan pengadilan yang dibacakan oleh hakim diawali dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita kembalikan lagi tentang pandangan-pandangan kebahagiaan sebagaimana tadi disampaikan baik dari Aristoteles maupun Thomas Aquinas, ya. Kemudian dikaitkan dengan pandangan Sacipto Raharjo tentang hukum hendaknya membuat kita bahagia, ya. Itu sesungguhnya bangsa Indonesia telah memiliki konsep itu. Namun pada tataran implementasinya, inilah sesungguhnya yang menjadi inspirasi bagi Profesor Sacipto Raharjo, sehingga muncullah gagasan tentang hukum progresif yang salah satunya adalah hukum hendaknya membuat bahagia. Sehingga walaupun sepintas antara hukum dan kebahagiaan itu sangat aneh dipersandingkan, namun kalau kembali kepada amanah-amanah konstitusi maupun kepada Pancasila sebagai dasar negara, maka sesungguhnya tidak berlebihan pandangan Profesor Sacipto Raharjo itu tentang hukum hendaknya membahagiakan. Sahabatku sekalian, mudah-mudahan sedikit obrolan tentang tema hukum hendaknya membahagiakan ini dapat bermanfaat bagi sahabatku sekalian, ya, sebagai bahan renungan tentang apakah cara berhukum kita ini telah membuat bahagia atau justru sebaliknya. Sekira sahabatku sekalian dapat memiliki pandangan-pandangan tersendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.